Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menyuguhkan serial perkuliahan mata kuliah komunikasi politik. Tentu ada beberapa video yang berkaitan dengan topik-topik mengenai komunikasi politik. Dan untuk yang pertama, saya akan menyajikan pembahasan tentang pengertian komunikasi politik. Dan ini juga akan terbagi ke dalam beberapa bagian. Bagi yang berminat, silahkan ikuti videonya berikut ini. Oke, materi kita hari ini atau pertemuan pertama ini adalah tentang pengertian komunikasi politik. Ya. Nah, karena ada dua kata, yaitu komunikasi dan politik, maka saya perlu menjelaskan dulu secara etimologis dan terminologis apa itu komunikasi dan apa itu politik. Nah, kebetulan kalian mahasiswa ilmu politik kan belum mendapatkan pelajaran tentang pengantar komunikasi. Nah, karena itu saya akan jelaskan tentang komunikasi. Pertama secara etimologinya ya. Oke. Etimologi komunikasi. Komunikasi atau communication itu sesungguhnya berasal dari bahasa Latin komunis. Nah, kalau sering mendengar kata komunis ya. Nah, arti komunis itu sebetulnya sama. Jadi komunis itu artinya sama. Nah, kemudian muncul kata yang lain bahasa Inggris communicare. Itu artinya to make common, membuat sama. Jadi komunis sama, communicare membuat sama. Pertanyaannya adalah apa yang sama? Nah, di dalam konteks komunikasi yang sama itu adalah persepsi atau makna. Ya, persepsi atau makna. Persepsi ini sangat penting dalam komunikasi. Karena itu dalam buku Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar yang ditulis oleh Profesor Deddy Mulyana, ya dijelaskan bahwa persepsi adalah inti komunikasi. Bagaimana tidak? Bayangkan kalau dalam proses komunikasi persepsinya tidak sama, tentu akan terjadi kesalahpahaman. Ya. Karena itu sama, persepsi yang sama atau makna yang sama menjadi sangat penting dalam komunikasi. Kalau pesan yang disampaikan komunikator, ya, orang yang menyampaikan pesan, komunikator itu, diterima secara sama oleh komunikan yang menerima pesan. Misalnya komunikator menyampaikan pesan A. Komunikan menerima pesan sebagai A. Sama kan? Berarti komunikasi itu berlangsung secara efektif. Karena persepsi antara komunikator dengan komunikan sama. Tapi kalau yang terjadi, komunikator menyampaikan pesan A, ya, komunikan atau yang menerima pesannya menangkapnya sebagai B, berarti kan tidak sama persepsinya. Maka yang muncul pastilah mispersepsi, kesalahpahaman, dan itu tentu akan berakibat yang kurang baik, bahkan bisa berakibat fatal. Kalau dalam proses komunikasi biasa antar pribadi saja kadang-kadang bisa memunculkan masalah. Bayangkan kalau itu terjadi dalam dunia politik. Ketika pesan-pesan yang disampaikan seorang aktor politik diterima secara berbeda oleh halayak, oleh masyarakat, maka terjadilah mispersepsi. Dan disitulah seringkali terjadi problem pada akhirnya ya. Banyak kasus ketika
elit politik, entah presiden, entah anggota DPR, orang partai politik, menyampaikan pesan-pesan politiknya, misalnya melalui media sosial, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, ternyata diterima oleh halayaknya dengan persepsi yang berbeda, nah akibatnya kemudian ramai, ya kan? Terjadi perdebatan yang sebenarnya tidak perlu karena awalnya berasal dari kesalahpahaman. Nah, ini kalau sering terjadi dalam komunikasi politik, ini bisa berbahaya, ya, atau bisa berakibat yang tidak baik. Ya. Ada banyak kasus lah, silakan kalian bisa cari kasus-kasusnya ya. Ketika komunikator politik menyampaikan pesan A, diterima oleh B berbeda. Bisa jadi karena pesannya memang tidak jelas, ya, atau yang menyampaikan pesannya kurang jelas. Nah, itu tentang penyebabnya ya. Sehingga persepsinya berbeda antara komunikator dengan yang menerima, dengan komunikan, gitu ya. Nah, yang kita bahas di sini bukan penyebab mispersepsinya ya, tapi kalau ya, yang kita bahas kalau persepsinya tidak sama, maka yang terjadi kemudian masalah, ya, persoalan, gitu ya. Masih ingat nggak dulu waktu Presiden Jokowi menyampaikan, atau bukan hanya Jokowi tapi beberapa elit politik ya menyampaikan tentang pengampunan pajak, tax amnesty waktu itu dulu ya ramai. Ternyata diterima oleh halayak dengan beragam persepsi. Semua orang akhirnya takut, khawatir terkena tax amnesty dan sebagainya karena kurang jelasnya informasi yang disampaikan. Sehingga kemudian Presiden memberikan klarifikasi lagi itu tentang siapa sebenarnya yang akan kena tax amnesty itu, sasaran utamanya itu siapa. Nah, baru tuh masyarakat menjadi tenang setelah jelas duduk perkaranya ya. Nah, karena itu memang kalau dalam dunia politik menyampaikan pesan itu harus jelas betul ya. Jangan sampai pesan itu ambigu. Nah, kalau pesan ambigu, nah ini kesempatan bagi kelompok-kelompok tertentu ya untuk memahaminya secara berbeda gitu ya. Oke, jadi sekali lagi ya, komunikasi itu berasal dari komunis yang artinya sama. Oke. Sekarang mari kita lihat komunikasi dari sisi terminologi ya. Ada banyak penjelasan tentang terminologi komunikasi. Tapi kalau kita bahas semuanya akan lama waktunya ya, makanya saya cukup ambil 2 saja. Misalnya yang pertama, komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang, yaitu komunikator, menyampaikan stimulus. Stimulus itu artinya ya pesannya itu. Pesan bisa kata-kata, bisa juga nonverbal ya, bisa tindakan, bisa isyarat tubuh dan lain sebagainya, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Nah, di sini di definisi ini dijelaskan ada komunikator, ada pesan, ada penerima halayak, itu ada juga tujuannya. Sekarang masih kita lihat yang kedua yang disampaikan oleh Harold de Lasswell. Ini lebih lengkap lagi. Nah, perlu diketahui bahwa Harold de Lasswell itu awalnya adalah ilmuwan politik. Jadi kalian anak-anak politik sudah harus tahu Harold de Lasswell itu ilmuwan politik. Tapi karena Harold de Lasswell banyak meneliti tentang isu-isu propaganda, media, dan seterusnya, ya, maka dia lebih sering digolongkan kepada ilmuwan komunikasi politik. Nah, definisinya tentang komunikasi sangat menarik. Singkat, padat, tapi cakupannya luas. Nah, coba kita lihat ya. Lasswell mendefinisikan komunikasi sebagai who says what in which channel to whom with what effect. Jadi siapa mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan akibatnya apa. Di sini ada 5 unsur komunikasi ya. Pertama, who, siapa, berarti komunikator kan. Kalau dalam politik, komunikator itu ya bisa misalnya presiden, anggota DPR, pengurus partai politik, dan lain sebagainya. Says what, berarti itu pesannya, message, pesan. Apa yang dikatakannya? In which channel, saluran, melalui apa? Langsung, face-to-face communication, atau melalui media massa? Atau melalui apa?
Media massa juga bisa melalui koran, bisa melalui televisi, radio, dan lain sebagainya. Nah, itu bicara tentang saluran. Kemudian yang keempat, to whom berarti komunikan, penerima pesannya, halayak. Dan yang kelima, unsur yang kelima adalah efek, pengaruh. Pengaruhnya apa? Nah, jadi Laswell ini dia terbiasa mendefinisikan sesuatu secara singkat, tapi isinya itu luas. Ya. Itu Harold B. Laswell ya.